Oke ya teman-teman, tuh hari ini kita materinya bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pada ini Pancasila menjadi sistem etika di mana Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life berbangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam sikap dan bertingkah laku. Dalam materi yang akan saya sampaikan itu menelusuri konsep dan urgensi materi, konsep dan urgensi, menanyakan alasan, sumber historis, dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi, rangkuman dan tugas. Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Sebagai mahasiswa, serta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang horizontal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambil dalam profesi ilmiahnya. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri. Sehingga menjadi dunia ilmiah itu hampa nilai. Mahasiswa sebagai berkedudukan sebagai makhluk hidup dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Masalah sebagai sistem etika merupakan moral goodness yang dapat diaktualisasi ke dalam tindakan konkret yang melibatkan sebagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan kepribadian yang saleh, utuh dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, itu dapat mengembangkan karakter yang Pancalis merupakan melalui berbagai sikap yang positif sebagai jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Mahasiswa sebagai insan akademik yang bermoral, Pancasila juga harus terlibat dalam berkontribusi dalam langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai perwujudan sikap dan tanggung jawab warga negara, tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika. Aliran etika dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan degensi moral kehidupan bangsa Indonesia. Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam pengembangan keilmuan, serta kehidupan akademis dan profesinya. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi menegakkan moral dan hukum, menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika mencela dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa, terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila, melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Berikut itu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika, pengertian etika. Secara etologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik,
baik pada diri seorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik dianut dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Dalam artinya, etika sama maknanya dengan moral. Pernahkah mahasiswa mendengarkan istilah etika? Kalaupun pernah mendengarkan istilah tersebut, tahukah mahasiswa apa artinya istilah etika? Berasal dari kata bahasa eknos. Ektos, yang artinya tempat tinggal yang biasa pada rumput kan. Rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Menurut Bartels 97 di halaman 46, halaman 4 sampai 6, etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan moral dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Menurut Sastrapedia 2002 di halaman 81 bukunya. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya bicarakan tentang masalah nilai atau baik baik atau buruk. Apakah yang mahasiswa ketahui tentang nilai? Prudensi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengembangan untuk berada. 2001 di halaman 7. Misalnya nilai kejujuran meletak pada sikap yang kepribadian seseorang, istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Nancy menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari oleh orang sepanjang hidup. Suatu kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai pembentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasikan diri dan edukasi. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Keenam, suatu objek nilai suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dalam identitas kepribadian seseorang. Objek ini mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya tradisi, lembaga orang lain, dan alam itu sendiri. Menurut Nancy, tahun 99 di halaman 23 bukunya. Menelusuri konsep dan urgensi bahasa sebagai sistem filsafat. Dengan demikian nilai sebagai pengertian butir kelima yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seorang dalam tindak. Merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulan dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Namun, tahukah mahasiswa bahwa dalam bahasa pergaulan orang acap kali mencampur adukan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan, santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul kata, etika berasal dari kata eknos, sedangkan etika berasal dari kata attitude. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya,
Mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan. Seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Menurut Button 97 di halaman 9 punya. Ini berikut gambarnya ya. Mahasiswa disilakan untuk mencermati gambar berikut dan diminta untuk membedakan persoalan etiket, persoalan persoalan etiket dan kode etik profesi. Nah, sesuai dengan gambar ya. Mahasiswa disilakan untuk menelusuri konsep pengertian etiket, etika, dan kode etik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berdiskusikan dengan teman sekelompok untuk menghasilkan perbedaan di antara ketiganya dan melaporkan secara tertulis. Aliran etiket, aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtual, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatian kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan, baik hati, ksatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, benar, percaya diri, menguasai diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, apa nih, hari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Menurut Muhdafir 2009 di halaman 216 sampai 219 bukunya. Orang yang melihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin. Sebagaimana nasihat Hippocrates. Semua bagian tubuh yang memiliki fungsi, jika digunakan secara moderat dan dilatih melalui aktivitas yang sesuai dengan biasanya akan menjadi sehat, berkembang dengan baik, dan menua secara perlahan. Namun jika digunakan dan dibiarkan menganggur, bagian-bagian tersebut akan rentan terhadap penyakit, pertumbuhan yang tidak sempurna, atau menua dengan cepat. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil yang tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral tertinggi, akan tetapi hasil tindakannya moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap nilai moral dan suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuan etika teologis. Ini juga menganggap bahwa dia di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Mudafir 2009 di halaman 214 punya. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagian hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan kepatutan kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Menurut Udafir 2009 di halaman 141 bukunya. Aliran etika dalam karakteristiknya. Aliran etika keutamaan, orientasi utama atau kebijakan. Watak nilainya disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Keterangan
Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Aliran etilogis, konsekuensi atau akibat. Kotak nilainya itu kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Terangannya itu aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti edu, eduis, edumonisme, hedonisme, literisme, deontologis, kewajiban atau keharusan, kelayakan, kepatutan, kepantasan. Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dalam sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Etika Pancasila. Setelah mahasiswa mendapatkan gambaran tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat dijembatkan dari nilai-nilai Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nilai ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Ketaatan kepada nilai-nilai agama yang dianutnya, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadi manusia yang lebih manusiawi, yaitu supaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Nilai persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Urgensi Pancasila sebagai etika. Pertama, banyak kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat agama dan mematahkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga pemasakan Cibano di Jakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, yang berita sekarang itu kemarin itu yang pelanggaran hak asasi manusia yang di Kalibata. Ada yang tahu nggak berita di Kalibata nih? Nah, ya, jadi di situ ada pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putus bebas bersyarat atas pengedaran narkoba asal Australia, spill Scooby. Keenam, banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindarkan atau mengurangi pembayaran pajak. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dalam problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai semuanya itu memperlihatkan pentingnya dalam mendesak peran dan kedudukan bangsa sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan suatu sebagai leading prinsip bagi warga negara untuk berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup, namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar.
Si pejabat menerima hadiah tanpa memberikan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik hingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. Seperti contoh berikut. Nah, ya contohnya. Mahasiswa diharapkan untuk menelusuri dan mendiskusikan dalam kelompok berbagai contoh yang terkait dengan pemberian hadiah yang tulus dan hadiah yang mengandung unsur gratifikasi, sehingga Anda dapat membedakan antara suatu pemberian itu. Dikatakan suap dan hadiah atau pemberian yang tulus atau pemberian tanpa pamrih. Kemudian buatlah laporan hasil diskusi tersebut secara tertulis. Nah, nanti diketik saja di Word ya. Mahasiswa perlu mengetahui karena kita menanyakan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Mahasiswa dapat bayangkan apabila dapat penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika menjadi jenis atau tuntutan bagi para penyelenggara negara. Niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, degradasi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang, yang memadai dihadapkan pada prioritas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi hingga mereka kehilangan arah. Degradasi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh degradasi moral atau lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Semuanya itu menunjukkan lemahnya tontonan nilai moral dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadiran sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kedua, korupsi akan bersima rasajelela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batas yang boleh atau tidak pantas dan tidak baik bagi dan tidak baik dan buruk. Pasal sebagai etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk, menurut Astrid Barth dalam Psychology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk atau selalu muncul ketika seorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, yaitu korupsi. Maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan akses bank memaksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Menurut Bang 98 di halaman 58 bukunya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal tekanan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBDN. Pajak sebagai sistem etika dan dapat mengarah wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBDN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai oleh dengan pajak. Ya masih banyak ya, kalau ini salah satu contoh ya. Di keempat, pelanggaran hak asasi manusia dijalankan kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya pelanggaran seorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran hak HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, pelanggaran hak anak-anak yatim,
oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Semuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan undang-undangan tentang HAM. Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM ya, hak asasi manusia. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, pelajaran, penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Yang kita rasakan sekarang ya, jadi sekarang adanya globalisasi, global warming. Jadi kalau di daerah Jakarta sekarang lagi angin kencang nih, sekarang ini panas nih ya, nanti siang, sore itu akan mengakibatkan mendung, hujan. Nah, dan di daerah lain itu yang kita lihat kemarin di Sumatera ya, jadi itu hutan yang digunduli mengakibatkan banjir, ya, tanah longsor dan lain-lain, banjir bandang, karena tidak ada yang menahan air dari langit ya ke tanah. Jadi kalau itu kita sebagai manusia kita harus kalau mau menebang pohon kita harus sadar sendiri, kita harus menanam kembali gitu ya. Jadi sebelum menebang kita pohonnya itu ditumbuhkan dulu sampai besar, nanti yang sudah besar dipotong gitu. Jadi jangan sambil kita potong baru ditanamkan, itu salah. Harusnya ditanamkan dulu, baru kalau sudah dia besar berapa puluh tahun baru bisa ditebang pohon berikutnya gitu ya. Jadi tidak mencemarkan lingkungan. Oke, lanjut. Menanyakan alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau hingga menimbulkan kabut asap yang tahun dulu ya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan undang-undang yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dapat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara juga perlu mendapatkan penghargaan seperti gambar berikut. Nah, di gambarnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman buat sadar pada lingkungan sendiri-sendiri, kita harus menanam pohon. Nah, jadi itulah salah satu bentuk supaya kita melindungi alam ya. Kalau alam tidak dilindungi dengan kita, maka ya akan terjadi global warming nanti yang kita sekarang alami. Lingkungan hidup yang nyaman melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih sehingga kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara menjadi lebih makna sebagai tercermin dalam gambar berikut. Mahasiswa disilakan untuk mendiskusikan dalam kelompok sebagai faktor penyebab terjadinya perusakan lingkungan yang dampak perusahaan lingkungan terhadap hajat hidup orang banyak. Kemudian melakukan secara tertulis dan tambahan, nanti kaitkan dengan narasi presiden kita yang mau merubah hutan lindung menjadi hutan apa kelapa sawit. Nah, itu kan kaitkan nanti teman-teman ya. Ini untuk tugas kelompok. Nanti diketik aja di Word. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai philosophy godly atau wisdom, artinya nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada hidupan masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penentaran P4
dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak bukti Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para pendiri BP7. Untuk memudahkan pemahaman tentang bukti-bukti sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Cara pemakaiannya. Manusia Indonesia percaya dalam takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati dalam bekerjasama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memasukkan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antara sesama manusia sesuai dengan hak, harkat, dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap dan tegar rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap nilai hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Ketiga, peraturan Indonesia, Kesatuan Indonesia menempatkan kesatuan kepentingan keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangsa sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguasaan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memasukkan kehendak kepada orang lain, mengutamakan suara dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, luhur. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembangan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Mahasiswa dipersilakan untuk menggali sumber historis Pancasila sebagai sumber etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Membandingkan dan menunjukkan kekhasan yang terdapat pada masing-masing zaman. Menunjukkan dalam berbagai contoh bentuk pelanggaran etis yang dilakukan pada masing-masing zaman. Kemudian mendiskusikan dalam kelompok dan melaporkan secara tertulis. Lewat. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah absolute of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan istilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Menggali sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila sebagai sistem etika.
Semakin tinggi suatu moral akan semakin abstrak sifat dan sebaliknya semakin rendah kedudukan akan semakin konkret norma tersebut. Menurut Kelam 2011 di halaman 487 bukunya, masa sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawah bersifat konkret. Sumber politik Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dalam dasar sebagai sumber penyusun bagi peraturan undang-undangan di Indonesia. Menurut Hans Kellens mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk paradigma. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan hidup damai didasarkan pada kebebasan keadilan dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem prinsip-prinsip dasar, pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan mendasari institusi sosial dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasional tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan sebagai perilaku mempunyai orientasi situasi dalam paham permasalahan. Menurut Kartal Hayat Motko 2009 di halaman 25 sampai 28. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum komunitas, struktur sosial, politik ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Hubungan antar dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik dapat digambarkan sebagai berikut. Menurut Haryat Moko 2003 di halaman 6. Ini gambarnya. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Menurut Kela 2011 di halaman 447. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifat abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Mahasiswa diminta untuk menggali sumber politik tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam bentuk perilaku politik yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mendiskusikan dalam kelompok dan melakukan secara tertulis. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada Orde Baru, Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslim Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan, ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan pada bentuk penataran P4 pada zaman Orde Baru. Itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berhak mulia sesuai dengan nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati bersifat monodualistis, monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosi dari manusia lain. Dalam kebesaran hidup manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan kehidupan makin maju dan sejahtera.
Tuntutan tersebut hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Menurut Martoji Harjo 93 di halaman 171 bukunya. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopolis yang terdiri dari atas sunan kodrat, jiwa dan raga. Kedudukan kodrat makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri. Sifat kodrat makhluk sosial dan makhluk individual, enam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan bulat. Indonesia menjadi pusat persoalan pokok dan perilaku utama budaya Pancasila. Menurut Notogoro dalam Asli 2003, halaman 17 sampai 18. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofyan Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam sambutan pembukaan sinonim nasional pengembangan bahasa sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006 di halaman 14 mengatakan sebagai berikut, bahwa moral bangsa semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusisme, dan keutamaan karena bangsa ini tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Apakah mahasiswa mengetahui bentuk tantangan terhadap asas sebagai sistem etika pada saat apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem Pancasila. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila dalam zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dan pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila, lebih menunjukkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila dalam zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menggantungkan segelintir orang atau sekelompok orang tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Mahasiswa dipersilakan untuk membangun argumen dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Kemudian mendiskusikan dengan kelompok dan melakukan secara tertulis. Mendeskripsikan dan evidensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai etika terletak pada hal sebagai berikut. Pancasila sebagai sistem etika. Setiap prinsip moral yang berdasarkan pada moral agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga harus didasarkan atas nilai moral yang bersumber pada norma agama. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkap dengan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu
kebijakan, dan kearifan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada aktus humus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, dibedakan dengan aktus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang memikirkan masalah bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Sistem etika yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan yang untuk menghadapi penetrasian nilai yang bersifat memecahkan belahan bangsa. Esensi pasal sebagai sistem etika. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dan sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata. Ya, ya, dikit lagi ya, satu lagi ya. Atau menekan pada tujuan belaka, tetapi lebih menunjukkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Hal-hal yang penting yang sangat urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika memiliki hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan integrasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan unit bagi setiap warga negara yang memiliki orientasi yang jelas dalam tatanan pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang kuat menjalankan negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter yang menyaring prioritas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Oke, ini rangkuman terakhir ya. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika merupakan pada hal sebagai berikut. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Di Indonesia, oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada moral agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk diserahkan oleh pengikut-pengikutnya. Pentingnya sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga antar makhluk yang berdasarkan nilai kemanusiaan tertinggi yaitu kebijakan dan kearifan. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan yang untuk menghadapi generasi nilai-nilai bersifat memecah belah bangsa. Tugas lanjutan belajar. Nah, ini untuk tugas individu dan tugas kelompok nanti ya. Untuk memahami Pancasila sebagai sistem etika, masyarakat akan mencari informasi dari berbagai sumber tentang beberapa kasus yang memperhatikan keterampilan individu atau kelompok ya dalam merumuskan solusi atas problem kualitas bangsa, misalnya kepatuhan membayar pajak, mencegah korupsi, dan lain-lain. Dan berdasarkan baca beberapa contoh individu atau kelompok di lingkungan Anda yang melaksanakan proyek belajar presentasi pasca dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Begitu saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kesalahan saya dalam penjelasan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.